Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya teman-teman di rumah? Saya berharap teman-teman di dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saat ini mari kita sama-sama mempersiapkan pikiran dan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, marilah dengan sikap hormat kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Shalom teman-teman. Senang sekali pada hari ini kita masih bisa beribadah di tengah kondisi yang seperti ini. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, mari kita sama-sama bersaat teduh terlebih dahulu. Kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini, atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih boleh beribadah pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa kiranya Engkau yang berkati kami. Berkati dunia ini ya Tuhan di tengah pandemi ini supaya cepat berakhir dan kami semua bisa hadir kembali di gereja untuk beribadah bersama. Tuhan, kini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, rasanya sudah lama kita tidak mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya mau mengajak teman-teman semua untuk menaikkan pujian This I Believe. Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus, Our judge and our defender. our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high, I believe in God our Father,
percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Teman-teman, selama masa pandemi ini, sulit bagi kita untuk berelasi dengan teman-teman dan juga dengan Tuhan. Terutama saat ibadah online seperti ini, sangat canggung rasanya untuk kita beribadah dan juga nyanyi sendiri di rumah. Banyak orang yang relasinya jadi menjauh dari Tuhan. Tapi ada satu ayat yang begitu menggampar saya, yaitu dari Matius 15 ayat 8. Yang berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saya mau mengajak teman-teman semua untuk merenungkan apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan apakah apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dari awal lagi. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya aku ini hamba dunia ya Tuhan. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku
Shalom teman-teman PRMI yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan yang indah untuk beribadah dan kita akan membahas tema kita hari ini adalah To Be Born Again. Ya, kalau teman-teman kita perhatikan selama bulan Oktober ini kita membahas tema-tema mengenai reformasi, bulan reformasi. Karena kita tahu reformasi di gereja terjadi pada tanggal 31 Oktober ketika Martin Luther memakukan ke-95 dalil di depan gereja untuk kemudian mengarahkan gereja kembali kepada jalannya yang benar. Bahwa keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus saja, Solus Christus, itu adalah slogan reformasi yang sangat terkenal sekali. Nah, untuk itu saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu." Teman-teman, sebelum kita membahas, merenungkan lebih jauh bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita kembali untuk bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh diselamatkan bukan karena kuat gagah perkasa kami, bukan karena kepintaran kehebatan kami, tetapi oleh karena anugerah Tuhan semata. Biarlah Tuhan pada saat ini kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sehingga kami boleh mengerti mengapa kami harus dilahirbarukan dan kenapa kami harus terus-menerus diperbaharui agar hidup kami menjadi hidup yang semakin hari semakin berkenan memuliakan nama-Mu. Berkati waktu yang singkat ini, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, percaya atau tidak percaya, seringkali kita mengalami bahwa kenyataan biasanya tidak seindah apa yang dibayangkan. Kalau saya sering, atau teman-teman juga mungkin sering ya melihat Instagram, ya foto-foto yang indah-indah. Ya, kita melihat, wah, apa yang ditampilkan di sana semuanya yang indah-indah. Ya, saya pernah melihat seorang teman melaksanakan pernikahan, ya, di sebuah villa atau tempat hotel yang pada saat itu ditampilkan ya dengan sangat indah sekali yang ditampilkan di Instagram dia. Saya percaya dan saya tahu itu semua adalah hasil syuting dari videografer profesional, ya. Bagaimana mereka bisa melihat dari sudut pandang, mengambil dari sudut pandang yang bagus tertentu, ya, angle perspektif yang bagus, didukung dengan pencahayaan yang luar biasa gemerlap. Jadi hasilnya adalah luar biasa indah, ya. Sehingga waktu melihat Instagram itu, saya bilang sama istri saya dan anak-anak,
nanti kalau ada kesempatan kita pergi berlibur dan kita menginap ke tempat ini. Tempatnya bagus sekali ya di Instagram ini. Singkat cerita, kami punya kesempatan untuk berlibur dan kami pun akhirnya pergi ke sana ya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ketika kami sampai di sana, kami melihat bahwa loh, ini betul kan tempat yang seperti yang kita lihat dari pernikahan teman kita ini. Betul. Tapi begitu kenyataannya kita lihat kok kecil sekali ya areal tempat penginapannya. Dan ketika kita melihat lagi mana nih tempat-tempat yang ada di foto-foto video Instagram ini. Lalu kita melihat pada kenyataannya tanpa gemerlapnya lampu, tanpa sudut pengambilan angle perspektif yang tertentu. Kalau kita melihat seperti biasa tanpa dekorasi, tempatnya sungguh-sungguh biasa-biasa saja. Ya, tidak ada yang menarik di situ. Sehingga kami pun merasa sedikit kecewa ya dengan keadaan seperti itu. Ya, kenyataan ternyata tidak seindah apa yang dibayangkan. Nah, teman-teman, demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita ditanya, apakah hidup kita ini sudah menjadi hidup yang orang yang baik? Apakah kita sudah menjadi orang yang baik? Maka tentu tergantung siapa yang akan menjawab pertanyaan ini. Ya. Paling tidak ada 3 pihak yang akan menjawab. Yang pertama adalah orang-orang lain yang menilai kita. Ya, apakah hidup kita ini sudah menjadi hidup yang baik? Nah, orang lain yang menilai kita, kalau itu adalah orang dekat kita, orang keluarga kita, orang yang cukup mengerti kita, kalau ditanya tentang kita, mereka akan mengatakan kita ini orang baik. Ya, saya pernah suatu ketika, waktu masih kecil, saya ingat saya di dalam kamar dan di luar ruang tamu itu ada tamu datang, itu saudara dari jauh yang sudah lama tidak bertemu dan berjumpa dengan mama saya ya di ruang tamu. Saya di kamar sedang membaca dan mengerjakan hal yang lain. Tapi saya mendengar percakapan di luar. Sampai kepada sebuah percakapan saudara itu bertanya, gimana anakmu udah besar-besar ya? Ya, gimana mereka tumbuh kembangnya seperti apa? Dan mama saya pada saat itu menjawab, anak saya anak yang baik ya. Anaknya kuai-kuai, ya tidak bandel dan lain sebagainya. Anak yang baik sekali. Ya, jadi menurut penilaian mama saya ini anak baik. Ya. Tapi waktu saya mendengar di kamar, ya walaupun saya juga senang mendengar hal itu, tetapi di dalam lubuk hati saya yang terdalam teman-teman, saya kemudian berkata di dalam hati saya, mama sebenarnya kurang mengerti saya. Sebenarnya saya kurang begitu baik. Nah, teman-teman, jadi seberapa baik kita tergantung siapa yang melihat sekarang. Ya, mama saya mengatakan saya baik. Ya, itu tergantung siapa. Kalau orang lain yang dekat sama kita, mungkin dia akan bilang kita baik. Tapi sekarang adalah pihak yang kedua, yaitu diri kita sendiri. Bagaimana menurut kita keadaan kita? Ya, kalau skala 0 sampai 10, teman-teman. Seberapa baikkah keadaanmu? Ya, kamu sudah menjadi orang baik atau belum? Maka kalau saya ditanya pertanyaan itu, saya kemudian akan sama dengan kebanyakan orang lainnya. Saya akan menilai diri saya sendiri adalah saya mungkin biasa-biasa saja, ya. Ya, pertengahan aja. Dibilang jelek banget ya enggak. Banyak orang yang lebih jelek, yang lebih parah dari saya. Tapi dibilang baik sekali, ya enggak juga. Banyak juga orang yang lebih baik dari saya. Ya nilai saya 6 atau 7 saja. Ya yang biasa-biasa saja. Ya. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan hari ini. Seorang bernama Nikodemus dikatakan. Dia mencari Tuhan. Dikatakan dia adalah seorang Farisi. Dia adalah seorang pemimpin orang Yahudi. Pemimpin agama orang Yahudi, teman-teman. Atau kalau kita meneliti lagi, Nikodemus ini bukan hanya seorang Farisi biasa, bukan hanya seorang pemimpin orang Yahudi biasa, dia adalah Sanhedrin dikatakan. Sanhedrin itu adalah
top, pemimpin-pemimpin puncak orang-orang Yahudi. Di antara tua-tua orang Yahudi yang jumlahnya mungkin ada 72 orang. Ya. Sanhedrin ini adalah perkumpulan yang tertinggi. Sehingga mereka lah yang memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan orang-orang Yahudi. Mereka lah yang menentukan ya, sah atau tidak sahnya sebuah perkara. Halal atau haramnya sebuah barang. Jadi Sanhedrin, seorang Nikodemus adalah pemimpin yang begitu top sekali, teman-teman. Nah, tapi masalahnya teman-teman, firman Tuhan yang kita baca tadi berkata, Nikodemus, seorang pemimpin orang Yahudi ini, malam-malam dia mencari Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, ayat-ayat firman Tuhan dikatakan, malam-malam dia mencari Tuhan Yesus. Sekarang timbul pertanyaan kita, kenapa dia harus mencari Tuhan Yesus pada waktu malam hari? Nah, di sini kita melihat, teman-teman, walaupun Tuhan Yesus mengajar dengan luar biasa, ya, pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus itu tentu menimbulkan sebuah kontroversial, ya. Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama itu kemudian begitu tidak menyukai Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berhasil untuk menarik perhatian. Sehingga pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi pada saat itu ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, di antara banyak orang Farisi yang tidak suka terhadap Tuhan Yesus, maka Nikodemus dia menaruh simpati kepada pengajaran dan khotbah Tuhan Yesus, khususnya yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Itu sebabnya dia pengen tahu apa sih yang dimaksud dengan kerajaan Allah, konsepnya oleh Tuhan Yesus. Dia datang malam-malam, karena kalau dia datang pagi-pagi, dia akan dicela oleh pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi lainnya. Ya, dia datang malam-malam kepada Tuhan Yesus dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya saya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Maka Tuhan Yesus menjawab dia, kecuali engkau dilahirbarukan oleh Roh Kudus, engkau mengalami kelahiran kembali, kelahiran baru oleh Roh Kudus, maka selain itu kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebetulnya ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, Nikodemus itu memuji Tuhan Yesus, ya kan? Nikodemus berkata, aku tahu engkau guru yang luar biasa, engkau berbeda dengan guru-guru yang lain. Aku percaya engkau pasti datang dari Allah yang benar. Nikodemus memuji Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sudah tahu dia datang untuk apa? Untuk bertanya tentang kekosongan di dalam hatinya yang terdalam. Dia tentu berharap Tuhan Yesus kembali memuji dia, membalas pujian dia dengan pujian, wah kamu ini pemimpin orang Yahudi yang hebat. Kamu adalah seorang agamawan yang taat dan kamu pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Dia berpikir, mungkin dia akan berpikir demikian. Tuhan Yesus akan berjawab demikian. Tapi Tuhan Yesus tahu Nikodemus. Dia melihat Nikodemus adalah seorang pemimpin yang taat kepada ajaran-ajaran orang Yahudi. Tetapi dari semua ketaatannya kepada perintah-perintah hukum Musa, Nikodemus masih menyisakan sebuah kekosongan di dalam hatinya. Dia masih menyimpan keraguan, apakah dengan semua yang telah saya lakukan ini, saya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Hatinya kosong, hatinya tidak yakin. Maka Tuhan Yesus menjawab kepada Nikodemus, hukum Taurat, perintah-perintah Musa tidak menyelamatkan, kecuali engkau dilahirbarukan oleh Roh Kudus, maka engkau akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka konsep lahir baru di sini menjadi sebuah kebingungan bagi Nikodemus. Nikodemus kemudian menjawab Tuhan Yesus dengan berkata, teman-teman, bagaimana mungkin saya sudah tua begini, masuk lagi ke dalam rahim ibuku dan dilahirkan kembali?
secara jasmani. Maka Tuhan Yesus berkata kepada dia, bukan jasmania, tetapi rohania. Maka Tuhan Yesus bilang, sesuatu yang bersifat rohania itu seperti angin yang bertiup. Engkau tidak tahu dari mana dia datang dan engkau tidak tahu kemana dia pergi. Tapi kamu tahu kehadirannya dapat dirasakan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan Yesus kemudian menjawab Nikodemus dengan sebuah pertanyaan yang berkata, engkau adalah pemimpin orang Yahudi. Engkau adalah leader. Engkau adalah pemimpin agama. Kenapa engkau gak ngerti hal-hal yang seperti ini? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat dengan jelas. Tanpa pertobatan, tanpa pengakuan akan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Tanpa kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, maka tidak mungkin kita diselamatkan. Itulah sebabnya teman-teman, Martin Luther yang menggagas slogan reformasi Solus Christus. Ya, hanya Kristus satu-satunya jalan. Dia adalah juga seorang pendeta yang hidup di biara gereja. Dia adalah orang yang saleh. Setiap hari dia harus melangkahi tangga untuk menaiki gereja Wittenberg di Jerman. Ya. Dan dia membaca, meneliti firman dan hidup menuruti semua disiplin-disiplin rohani. Ya. Tetapi di dalam mengikuti semua peraturan-peraturan gereja itu, Martin Luther pun merasa hidupnya kosong. Sehingga dia katakan, keselamatan ini bukan karena perbuatan saya, bukan karena semua kesalehan-kesalehan yang bisa saya lakukan. Tapi dia menemukan bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah Tuhan semata. Itu sebabnya dia kemudian tidak begitu setuju dengan gereja yang pada saat itu sudah ribuan tahun menjalankan praktek surat penghapus dosa. Pada saat itu gereja mengumpulkan uang yang banyak untuk membangun gedung-gedung gereja yang indah. Itu sebabnya Martin Luther mereformasi gereja dengan mencatat 95 dalil kritik dia terhadap gereja yang sudah menyimpang. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, keselamatan hanya anugerah semata. Kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah karena berkat Tuhan saja. Kita harus dilahirbarukan. Pada saat kita mengakui kita adalah lemah, kita adalah orang berdosa. Karena di hadapan Tuhan, kita semua adalah orang berdosa. Di hadapan orang mungkin kita adalah orang baik. Di hadapan kita sendiri mungkin kita adalah orang yang biasa-biasa. Tetapi semua orang di hadapan Tuhan adalah orang berdosa. Dan inilah penilaian yang paling akurat terhadap kondisi manusia. Dan semua manusia butuh anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita harus memahami konsep ini, teman-teman. Kecuali kita pernah mengalami lahir baru, kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana caranya kita mengalami kelahirbaruan? Teman-teman, caranya adalah kita mengaku bahwa kita orang berdosa. Kita membutuhkan juru selamat. Kita tidak mampu menjalani hidup ini tanpa pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kita percaya Tuhan adalah Tuhan dan juru selamat kita yang menghapus dosa-dosa kita melalui darahnya yang telah tercurah di atas kayu salib. Dan ketika kita sudah mengaku dosa kita, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, sungguh-sungguh kita bertobat, maka Roh Kudus akan memproses kita, melahirbarukan hati kita. Karena di dalam Kristus dikatakan kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi lahir baru, teman-teman, hanya terjadi satu kali di dalam hidup kita. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita bertekad untuk mengikut Tuhan seumur hidup kita, itu kita dilahirbarukan. Tetapi hidup kita bukan stop sampai di situ saja. Selain lahir baru,
kita juga harus terus-menerus diperbaharui, teman-teman. Karena hidup kita ini menghadapi kehidupan yang sehari-hari yang harus masih kita jalankan. Kita tidak langsung naik ke sorga. Ketika kita percaya kepada Tuhan, hidup kita terus dibentuk. Itu sebabnya Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10 berkata, kita harus terus-menerus diperbaharui. Lahir baru hanya sekali, tetapi hidup yang diperbaharui itu setiap hari. Dengan cara apa teman-teman? Dengan cara kita mencari Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, ya, berdiskusi, mencari komunitas-komunitas teman-teman, anak Tuhan yang lainnya untuk bertumbuh bersama, sharing, membangun bersama. Dengan cara demikian, kita boleh terus-menerus memperbaharui diri kita. Semakin hari, semakin berkenan kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita percaya kita bisa selamat hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena pekerjaan kita, dan kita boleh dilahirbarukan di dalam Roh Kudus, dan hidup kita setelah itu adalah hidup yang terus-menerus diperbaharui. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang indah, yang menguatkan kami ketika kami boleh mengingat kembali dalam rangka bulan reformasi, bulan Oktober ini. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami jatuh dalam dosa, Tuhan tidak membuang kami. Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami, untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kami. Itulah sebabnya Tuhan pada saat ini, ketika kami mendengar akan firman-Mu Tuhan, kami rindu untuk kami mengalami Engkau. Kami mengalami kelahiran kembali, kelahiran baru di dalam Engkau. Roh-Mu yang kudus Tuhan mematraikan firman-Mu supaya kami mengerti. Kalau kami sungguh-sungguh bersedia, ya Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Atau di antara kami ya Tuhan, sudah di dalam anugerah Tuhan, sudah percaya kepada Engkau. Dan pada saat ini kami mau terus merawat, menjaga kelahiran baru kami dengan hidup yang terus-menerus diperbaharui. Kami rindu Tuhan untuk terus memperbaharui hidup kami sehari demi sehari dengan membaca Alkitab, setia berdoa, taat akan menjalankan disiplin-disiplin rohani, dan juga kami akan juga mencari teman-teman rohani untuk bertumbuh bersama. Berkati untuk setiap teman-teman kami ya Tuhan yang telah mendengar firman. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Teman-teman, untuk meresponi firman Tuhan, sekarang kita akan masuk ke persembahan. Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang tertera di layar. Sambil memberikan persembahan, mari kita sama-sama angkat pujian Ku Milikmu. Kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbanan-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kini kami memberikan persembahan kami ya Tuhan. Tapi terlebih dari apa yang sudah kami berikan ini, sungguh kami ingin memiliki hati sebagai hamba-Mu ya Tuhan. Agar kami bisa memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan harum bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, pada saat ini saya ingin menyampaikan beberapa warta untuk kita semua. Yang pertama adalah PRMI mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Joshua Kusuma. Kita doakan supaya pelayanan dari Pendeta Joshua Kusuma boleh Tuhan terus berkati dan Tuhan boleh terus pelihara kehidupan keluarganya. Dan juga berterima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan juga yang boleh terus memberkati. Dan tema kita minggu depan adalah Fight for It yang akan dibawakan oleh penginjil Mary Ong. Teman-teman diharapkan untuk terus boleh ikut ibadah online PRMI setiap minggu jam 8 pagi. Saat ini marilah kita akhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sungguh bersyukur Tuhan terus memberikan kami kesempatan dan juga kesehatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, walaupun kami berada di tempat yang terpisah, kami percaya berkat Tuhan juga boleh hadir di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mau berdoa, kiranya Tuhan yang boleh terus menerus memelihara kehidupan kami, Tuhan yang boleh terus menerus menolong di dalam aktivitas kami sehari-hari ya Tuhan. Engkau sendiri yang boleh mencukupkan kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati untuk pekerjaan kedua orang tua kami. Bahkan Tuhan juga boleh berkati untuk studi kami di sekolah ya Tuhan. Berikan kami semangat untuk kami boleh belajar dengan baik. Untuk kami boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan. Dan pada saat ini biarlah firman Tuhan juga boleh tinggal di hati kami. Memberikan kekuatan dan juga pengertian supaya kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga boleh pimpin untuk masa pandemik ini, kami rindu tangan Tuhan juga terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua ya Tuhan. Kami percaya masa-masa ini akan berlalu oleh karena tangan Tuhan yang bekerja. Dan pada saat ini kami landaskan semua doa kami seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.